Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video lanjutan yang sebelumnya adalah fungsi semi absolut dan absolut, sekarang fungsi logika. Jadi fungsi logika itu ada 3. Yang pertama ada fungsi if, kemudian ada fungsi and, dan ada fungsi or. Kita akan bahas fungsi if aja dulu ya. Di sini fungsi logika merupakan fungsi untuk menghitung atau menentukan nilai suatu pernyataan dengan menggunakan logika benar atau salah. Jadi kalau misalkan benar, maksudnya gini, ada suatu pernyataan. Nah, kalau benar nilainya bagaimana gitu. Contoh misalkan si Amin punya nilai 8. Nah, sedangkan dalam suatu sekolah itu kalau 8 berarti dia memenuhi nilai KKM. Tapi kalau di bawah KKM, di bawah 8 tidak memenuhi KKM. Nah, berarti persyaratannya adalah kalau nilainya 8 berarti logika benarnya adalah dia memenuhi KKM. Nah, kalau misalkan di bawah 8 logikanya adalah berarti salah, yang artinya dia tidak KKM, seperti itu. Oke, kita mungkin akan lebih jelasnya kalau kita ke contoh ya. Di sini bentuk penulisan if adalah sama dengan if buka kurung, nanti akan ada petunjuknya. Nah, ini petunjuknya adalah logical test, titik koma, value if true, titik koma, value if false. Jadi logical test di sini syarat pernyataan, kemudian value if true itu nilai jika syarat pernyataannya benar, kemudian value if false kalau misal pernyataannya salah itu diisinya apa gitu maksudnya. Jadi pernyataannya atau syaratnya bagaimana, nah kemudian kalau benar ini diisinya apa, kalau salah diisinya apa gitu loh. Nah, jadi untuk menggunakan if kita harus sambil membaca gitu ya. Cara bacanya gimana ya? If itu kan artinya jika ya. Sama dengan if jika. If ini rumus boleh kecil boleh besar ya. Nah, lihat nih, ketika kita buka tanda kurung, kita ketik tanda kurung. Ini nanti ya. Lihat di sini nanti ada yang nyalah-nyalah juga. Nah, di sini ada logical test, value if true, kemudian value if false. Ini titik koma tergantung dari komputer atau laptopnya masing-masing ya. Lihat petunjuknya di sini. Kalau di sini titik koma, tapi ada juga yang menggunakan koma gitu. Jadi ikutin. Kalau koma petunjuknya berarti koma. Jadi sini titik koma. Nah, sekarang kita ke logical test. Logical test itu syarat pernyataannya. Di sini ada pernyataannya nih syaratnya. Kolom jabatan diisi berdasarkan logika jika golongan 1 berarti staff, golongan 2 berarti kasubag. Jadi pernyataannya adalah jika golongan 1, di sini jika logical test adalah yang golongan 1 berarti kan di sini ya. Nah, ini kita pindahin golongan 1 di selnya, kita klik. Jadi bukan ditulis 1, bukan, atau i bukan, tapi selnya di sini. D5. Jika D5 karena di sini golongan ya. Jika D5 sama dengan di sini 1 i tanda petik. Kita harus kasih tanda petik. Nah, ingat ketika menulis di sini ini kan i besar. Nah, di sini juga harus sama. Kalau di sini i kecil, di sini harus i kecil juga. Jadi antara kalimat pernyataan dengan yang di rumus itu harus sama. Oke. Kenapa tanda petik? Karena ini huruf. Kalau angka tidak boleh pakai tanda petik. Misalkan di sini 1. Ini nggak boleh tanda petik asalkan di sini 1. Tapi kalau misalkan di sini huruf i besar, maka harus pakai tanda petik i besar. Jika D5 sama dengan 1, nah ini logical testnya, maka titik koma dibacanya maka. Value if true kalau benar, kalau golongan 1 berarti staff karena benar ya. Ini kan karena berarti kita pakai tanda petik. Nah, di sini karena
kalimat huruf juga, makanya pakai tanda petik staff. Nah, value is true. Ibu ulangi. Jika D5 di sini kan karena golongan ya. Ini perusahaannya golongan. Jika D5 sama dengan I titik koma, maka staff. Nah, titik koma lagi karena sudah pernyataan benarnya sudah. Nah, pernyataannya salahnya bagaimana? Berarti kasubak tanda petik. Kenapa? Kok nggak pakai if lagi? Karena cuma 2 pernyataan, 2 syarat. Jadi cara membacanya adalah jika D5 sama dengan I, maka staff. Karena kalau benar kan, pernyataan benar kan I, kalau I itu kan berarti staff. Nah, kalau salah berarti bukan I besar tapi I2. Kalau salah berarti kasubak gitu. Kalau sudah tutup kurung. Enter. Nah, ya. Nah, kita coba drag. Nah, lihat. Nah, sesuai ya. Nah, kalau 2 berarti kasubak. Kalau 1 staff kasubak. Seperti itu. Jadi cara membacanya. Nah, kita baca lagi sama dengan jika D5, yang di sini D5, karena yang dimaksud adalah di sini kolom jabatan diisi fungsi logika jika golongan 1. Berarti syarat pernyataannya adalah di sini. Golongan 5 di D5 logical testnya. Jika D5 sama dengan I atau 1, maka staff di sini adalah nilai jika syarat pernyataan benar. Jadi kalau pernyataannya benar yaitu 1, maka staff. Di sini kalau karena 1 ya, maka staff. Tapi kalau di sini bukan 1, maka kasubak gitu. Enter, kemudian di drag. Oke, seperti itu ya fungsi logika. Kita akan bahas satu persatu. Ini baru 1 if, nanti akan digabung dengan bisa aja 2 if, 3 if, seperti itu ya gitu. Oke, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.